adik-adik. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKI Beringin bersama dengan Kak Helen dan Kak Ira. Ya, gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya baik, bukan? Kak Helen gimana kabarnya? Walaupun panas, tapi tetap semangat dan sehat nih Kak. Puji Tuhan. Ya, adik-adik di rumah pasti juga sehat semua kan? Sekolahnya oke kan? Nah, hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau nyanyi satu lagu. Karena kita semua di sini lagi seneng. Ya. Kita nyanyi lagu Saya Gembira. Bukan gembira, nggak cuman gembira. Kita juga senang karena hari ini harinya Tuhan mau dengerin firman. Yuk kita nyanyi Saya Bergirang sama-sama ya. Boleh tepuk tangan juga ya Kak Helen ya? Boleh dong. Ya. Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Ya lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Yuk adik-adik sebelum kita lanjutin kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah sekolah minggu lagi bersama-sama di sini Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing Tuhan atau dimanapun kami berada. Tuhan, pimpin kami untuk setia mendengarkan firman-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Ira, ingat gak dulu pas masih sekolah, kira-kira nyontek gak ya? Adik-adik, nyontek itu nggak bener loh. Kan kita harus bisa milih nih, nyontek apa nggak nyontek. Kita milih yang mana? Ayo kadang-kadang. Helen, Ya. Kak Ira mau jujur, adik-adik Kak Ira pernah nyontek. Tapi ingat ya, kita tuh diberi pilihan sama Tuhan untuk tetap setia melakukan yang baik atau menyeleweng nih. Contohnya nyontek dan nggak nyontek itu. Nah, kita mau nyanyi satu lagu bersama Yesus lakukan perkara besar. Walaupun nggak nyontek itu susah, tapi percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku,
sukar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita duduk diam, kita menyiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan nih. Membaca dan merenungkan firman Tuhan nanti akan disampaikan dengan Kak Laura. Yuk kita nyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak berubah. Alkitab bisa ambil Alkitabnya dulu. Jadi bisa sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita sujud menyembah dalam hadirat Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Adik-adik, kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan dulu. Ambil pensil, ambil pulpen, kalau perlu dicatat ya Kak Ellen ya. Jadi nanti kita boleh buka lagi catatannya, kita boleh baca lagi tadi ayatnya apa, supaya nanti suatu saat kita membutuhkan saat kita diingatkan kembali sama catatan kita itu. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh menaikkan pujian bagi-Mu, dan sekarang kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa pasti ya. Kak Laura senang sekali nih bisa menemani adik-adik semua. Nah, hari ini Kak Laura mau bercerita sama adik-adik tentang salah satu cerita Alkitab. Kira-kira Kak Laura mau cerita tentang siapa ya? Nah, kita mau buka dulu nih Alkitabnya. Hari ini kakak mau ajak kita mendengar cerita tentang seorang raja dari bangsa Israel. Namanya adalah Raja Yerobeam. Nah, kira-kira kenapa ya Raja Yerobeam ini? Jadi, zaman dahulu kerajaan Israel itu terbagi menjadi dua. Nah, pertama adalah kerajaan Israel Utara, yang kedua adalah kerajaan Israel Selatan. Nah, kerajaan Israel Utara ini dipimpin oleh Raja Yerobeam. Nah, Israel Selatan dipimpin oleh Raja Rehabeam. Nah, kira-kira Raja Yerobeam kenapa ya? Kok tadi Kak Laura bilang Raja Yerobeamnya baik nggak ya? No. Jadi Raja Yerobeam itu nggak suka kalau bangsa Israel ini mengikuti Raja Rehabeam atau Israel Selatan untuk menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan. Dia itu cemburu, nggak suka. Dia maunya rakyat Israel ini cuma nurut sama dia aja. Nah, akhirnya dia membangun sebuah lembu emas. Lembu emas itu kayak gimana ya Kak ya? Nih, seperti gambar ini nih. Ini namanya lembu emas. Jadi dia membangun sebuah patung dari emas dan menyuruh rakyat Israel untuk berdoa atau menyembah kepada lembu emas itu. Waduh, boleh nggak ya kira-kira kita berdoa sama lembu atau sama patung? Nggak boleh. Kita itu cuman boleh berdoa dan menyembah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu kira-kira Tuhan bagaimana ya? Tuhan marah sekali. Tuhan murka kepada Raja Yerobeam karena dia sudah memberi pengaruh buruk terhadap rakyat Israel. Nah, tuh kira-kira adik-adik di sini ada yang mau seperti Raja Yerobeam nggak ya? Wah, iya, nggak mau, nggak boleh Kak, nggak, soalnya nggak baik. Iya. Nah, kalau adik-adik di sini mau seperti Raja Yerobeam yang memberi pengaruh buruk, atau mau seperti Raja Rehabeam yang memberi pengaruh baik? Nah, betul, semuanya jempol. Kita mau jadi anak-anak yang memberi pengaruh baik. Seperti apa ya Kak contohnya? Coba Kak Laura mau tanya, di sini siapa yang pernah nyontek di sekolah? Gak ada, iya, gak ada dong Kak. Semuanya itu jujur ya, anak-anak Tuhan di sini semuanya jujur, gak ada yang suka nyontek. Kalau membantu mama membereskan mainan, kira-kira baik atau enggak? Baik, betul sekali. Nah, kalau misalnya nih ada temennya di sekolah lupa bawa bekal, aduh tapi dia lapar, kira-kira kalau kita punya makanan lebih terus dikasih, itu memberikan pengaruh yang baik atau enggak? Nah, betul. Iya, kalau adik-adik di rumah semuanya ingin menjadi orang yang membawa pengaruh baik, kita harus melakukan hal-hal yang baik.
Seperti tadi contohnya kita merapikan mainan. Kalau misalnya habis berantakin mainan, ya jangan lupa harus dirapikan lagi. Terus misalnya kita punya sesuatu, terus kita bagikan atau kita sharing sama teman-teman. Nah, itu juga hal yang baik. Terus kalau misalnya ada yang teman yang sakit, kira-kira kita harus apa? Kita harus doakan, betul. Kita harus doakan supaya teman kita cepat sembuh. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk selalu menjadi orang yang baik, untuk membawa pengaruh-pengaruh yang baik kepada lingkungan di sekitar kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita sudah membawa pengaruh yang baik buat orang lain. Nah, sekarang yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang membawa pengaruh baik bagi sekitar kami. Kami percaya Tuhan mampukan kami, walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih anak-anak, Tuhan mau berikan kami kekuatan untuk menjadi anak-anak yang baik dan memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah mereka boleh merasakan kebaikan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu membawa pengaruh yang baik untuk sekitarmu. Dadah. Ya, gimana tadi adik-adik ceritanya? Ya kan kita harus membawa dampak yang positif buat teman-teman ya. Teman-teman, keluarga, kampung atau dimanapun kita berada. Adik-adik, saatnya kita ngasih persembahan nih. Nah, bisa dikasihin ke gereja langsung atau bisa minta tolong papa mama transfer nih. Rekeningnya ada di deskripsi di bawah ini nih. Adik-adik, kita berdoa dulu untuk mengantar persembahan kita ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami tadi sudah memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Ellen, Kak Ira tuh sangat terberkati sekali loh dengan firman hari ini. Firman hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita tuh belajar menjadi berkat ya, memberi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa tadi? Dengan cara kita boleh ya mendoakan orang tua, kemudian mendoakan teman yang sakit, seperti itu. Sama jangan ditiru ya yang tadi yang mencontek tadi. Iya benar. Aduh, Kak Ira malu, Kak Ellen. Benar, itu salah satu contoh paling gampang kita di lingkungan sekolah ya Kak, untuk nggak nyontek, jadi berkat, jadi membawa positif buat teman-teman kita. Ya, nah oleh karena itu kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik ya. Yesus menginginkan daku. Di mana
mari kita akhiri sekolah minggu online hari ini. Kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan yang benar-benar mengingatkan kami Tuhan, kami mau jadi dampak yang baik, mau jadi berkat buat sekitar kami. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan, terima kasih buat keluarga yang Engkau berikan buat kami. Kami akhiri sekolah minggu hari ini Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu, kami diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oh ya adik-adik, sekolah minggunya udah selesai. Jaga kesehatan ya, minum yang cukup. Karena ini panas banget beberapa hari ini. Bener ya Kak? Banget, Kak Ellen. Oke, sampai jumpa di sekolah minggu depan ya. Dah.